Kayaknya sih diomongin dulu ya. Diomongin dulu. Saya kan dari pihak laki-laki. Oh iya. Diomongin dulu lah. Kita agak beda nih ya. Iya. Diomongin dulu aja. Siapa tahu kan ya. Kita kalau misalnya pikirnya positif, siapa tahu ya mungkin di balik itu cowoknya sedang menyiapkan rumah misalnya cicilan. Oh benar. Bisa jadi. Think positifnya gitu ya. Atau misalnya dia udah lagi nabung buat nikahin Mbak Larasatinya. Oh bisa. Siapa tahu diomongin dulu. Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah program spesial persembahan cuap-cuap cuan selama bulan Ramadan untuk nemenin Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya Sobat Cuan? Mudah-mudahan selalu semangat gitu ya, selalu kuat gitu. Tinggal beberapa hari lagi ini menghitung hari gitu ya, menghitung minggu. Mudah-mudahan tetap semangat sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, hari ini kita ketemu di Vicky Financial Clinic Syariah bareng dengan orang yang lumayan juga lama banget nih nggak main-main kesini ya. Ada Mas Robert Adrianus Serin. Halo Mas Robert. Halo, Financial Express CNBC Indonesia. Sehat? Sehat. Oke, thank you ya udah mau mampir ke Vicky ya. Sudah siap? Sudah siap. Karena ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Cuan dan harus dijawab sama expert kita. So, klinik kita buka. Oke, yang pertama dari @Denny, Lebaran nih saya berencana cuti pergi liburan. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata THR-nya nggak nutup, harus nambal dari gaji dan hampir 40%. Itu boleh apa enggak? Make sense atau enggak? Sebelumnya mau liburan kemana ya? Itu kayaknya budgetnya gede banget karena 1,5 kali gaji. Betul. Kan? Sebenarnya kurang ideal karena kan THR itu bonus, sedangkan Lebaran itu cuman berjalan libur kan 10 hari, Ya, berarti masih ada 20 hari untuk hidup ya. Kalau misalnya sampai motong 40% gaji, pertanyaannya adalah terus nanti 20 hari hidupnya gimana? Ya pasti kan ada sewa rumah misalnya dia ngontrak atau ngekos, itu masih tetap jalan. Kemudian juga ada biaya kehidupan sehari-hari. Jadi kayaknya kurang ideal. Mungkin perlu di-adjust nih liburannya ya. Kalau sampai harus makan gaji sebenarnya idealnya berapa persen? Karena kan ini kalau THR tuh 1 bulan gaji kan ya? Iya, 1 bulan gaji. iya. Berarti kalau nambah lagi gaji 40%, sisa kamu pakai gaji untuk bayar-bayaran semua cuma 60% loh. Yakin gitu ya? Makanya sebenarnya idealnya jangan sampai motong gaji Jangan sampai kepake gitu ya si gaji itu ya. Gaji itu kan ada setiap bulan dan sebenarnya sudah bisa dikelompokin ya. Jadi kayak misalnya dalam gaji itu untuk kebutuhan pokok berapa, untuk bayar biaya-biaya dan mungkin ada utang cicilan dan segala macam. Jadi kalau misalnya mau liburan Lebaran harusnya gajinya jangan kesentuh karena kehidupan kan tetap harus berjalan. Yang dipakai adalah THR-nya. Kalau misalnya ternyata THR-nya nggak cukup, ya yang disesuaikan liburannya. Tujuan liburannya mungkin harus ditabung dulu THR-nya. Mungkin baru 2 tahun lagi untuk menuju ya liburan yang mungkin sekarang dia pengen. Dan juga mungkin perlu dihitung-hitung lagi, dirinci lagi nih biayanya. Jangan-jangan ada over budget sebenarnya untuk liburan. Sehingga sampai motong gaji. Sebenarnya nggak ideal. Kalau seandainya mau liburan pakai THR ya THR aja gitu ya. Dimaksimalin, cari tempat liburannya nggak perlu sampai makan gaji gitu ya. Betul. Oke. Jadi bisa dipikirin lagi ya Denny ya. Kalau sampai 40% makan gaji, nanti kehidupan kamu setelah lebarannya malah bingung. Jangan sampai nanti mikirnya pinjol lagi kan. Malah bahaya ya. Jadi ini kalau nggak ada ketersediaannya mungkin dirubah aja destinasi buat liburannya gitu ya. Yang di sekitar daerah tempat tinggal kamu, nggak jauh-jauh ya. Oke, Budiman mau nanya dong Min, boleh nggak sih uang THR saya beliin handphone? Oh ini rata-rata soal nanyain THR ya. Iya. Beli handphone, tunjangan hari raya, beli handphone. Oke. Boleh sih sebenarnya sah-sah aja ya. Iya ya. Kan itu bonus. Jadi yang penting jangan sampai mengganggu kebutuhan kita sehari-hari. Ada gaji bulanan itu sebenarnya jangan sampai keganggu. Tapi kan kalau THR juga kita kalau biasanya kalau lebaran kan ada sedekah juga, ada infak juga. Nah, itu dihitung dulu. Jadi kayaknya THR itu yang utama adalah sedekahnya dulu. Sedekahnya udah terpenuhi, nanti kan ada persentasenya segala macam, barulah kita mikirin tuh untuk konsumsi.
Tapi sebenarnya stepnya adalah idealnya menggunakan THR setelah sedekah kita lihat dulu ada utang atau enggak. Oh, benar. Iya, jadi kalau misalnya ada utang yang mungkin bisa dibayar, dilunasi dengan uang THR, itu aja dulu. Baru kemudian untuk konsumsi pribadi, entah itu beli handphone, mau lebaran, mau jalan-jalan sama keluarga, atau beli gadget baru, atau bahkan mungkin bisa beli ya kendaraan baru atau lainnya. Tapi stepnya itu dulu, sedekah dulu, baru kemudian kita lihat utangnya dulu. Kalau misalnya ada utang yang bisa dilunasi dengan dapat THR, lunasin dulu biar keringan utang kita rasionya itu kurang. Makin ringan menjalani kehidupan sehari-harinya ke depan. Benar. Jadi kalau ada duit-duit lebih gitu, dilihat dulu kewajibannya apa betul, ya. betul. Sebelum kamu kepengenan ini itu, hal-hal yang bersifatnya keinginan, kewajibannya dulu diselesain, baru keinginan. Iya, lebih idealnya dan kayaknya lebih enaknya gitu sih. Jadi kalau misalnya utangnya ringan kan nanti sehari-hari kita spend uang juga mungkin bisa berkurang gitu. Betul. Jadi nanti itu akan mempermudah hidup kita dari segi finansialnya. Untuk ke depan 11 bulan ke depan kan lebaran 1 bulan, momen lebaran. Benar sih. Masih ada kehidupan yang masih berlanjut dan kita harus pinter-pinter lah, bijak-bijak ya, emang bener sih. Ini yang terkait dengan hal-hal yang duit-duit bonus ini emang kayaknya kalau banyak keinginan atau nggak ada keinginan pengen dia dadain gitu. Karena kan ada duitnya masuk nih, double nih masalahnya ya kan, gaji sama THR nih deketan nih soalnya masalahnya ya. Oke, kita ke Raymond. Hai Raymond, thank you ya. Mau nanya dong Bapak, saya bapak anak 1. Kalau saya mau ambil asuransi untuk diri saya lebih baik asuransi bank berjangka atau asuransi seumur hidup? Oh oke. Penghasilannya 6 juta, cicilannya saya punya 1,5 juta. Asuransi bagi kepala keluarga itu terutama yang pertama adalah asuransi jiwa. Karena yang harus dilindungi adalah apalagi kalau misalnya kemudian si bapak ini adalah tulang punggung keluarga. Dia yang dengan asuransi jiwa dia bisa melindungi keluarganya. Betul. Misalnya sewaktu-waktu ada musibah, amit-amit ada musibah yang sampai tulang punggung ini nggak ada, asuransi jiwa bisa cover itu. Kemudian adalah asuransi jiwa mungkin sifatnya sebenarnya walaupun kemudian biasanya ada terminnya ya, tapi nggak apa-apa diperpanjang aja. Dan selain itu juga asuransi kesehatan itu penting. Dan memang kalau kita bicara idealnya adalah asuransi kesehatan tidak hanya mengandalkan asuransi yang dapat dari tempat kerja atau kantor. Kita bisa ambil juga asuransi kesehatan di luar itu. Karena sifatnya kalau di kantor itu kan kalau misalnya ada PHK atau resign, nah itu akan gugur asuransinya kan. Jadi untuk jaga-jaga, karena asuransi ini kan sifatnya untuk jaga-jaga dan tindakan mitigasi, lebih baik juga asuransinya untuk kesehatan juga ngambil di luar tempat bekerja. Itu lebih baik. Jadi kalau seandainya misalnya untuk kesehatan ada nih BPJS, asuransi jiwanya ngambil gitu yang lain gitu betul. ya. Itu kayaknya lebih aman ya. Amannya dalam arti kita melindungi keluarga sebagai bapak anak 1 bisa melindungi anak bapak dan istri bapak sewaktu-waktu misalnya terjadi musibah, sehingga cash flow-nya tidak kemudian tiba-tiba terganggu dan kehidupan keluarga itu masih juga bisa berlanjut. Cuman ya. masalahnya gajinya cuma 6 juta dan punya cicilannya aja udah 1,5 juta nih. Cicilannya tuh udah hampir 30%, bahkan 30% ya dari penghasilan ya kalau 6 juta terus cicilannya 1,5 juta. Asuransi itu kan ada premi-premi, ada kelas premi dan kayaknya bisa deh menyesuaikan dengan gaji ya. Gaji 6 juta tetap ada. Kalau misalnya pun asuransi misalnya swasta masih dinilai berat, ya BPJS juga ada. Itu kan preminya tergolong relatif lebih murah dibanding yang lain. Dan saya rasa dengan BPJS ada sekarang udah lengkap. Kalau misalnya Bapak merupakan pegawai kantor bisa, bahkan non pegawai kantor pun bisa sekarang ditanggung BPJS. Kemudian juga ada jaminan hari tua, ada kesehatan juga. Saya rasa BPJS sekarang udah lengkap dan mungkin preminya yang murah itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau misalnya ada preferensi asuransi lain swasta, ya juga nggak masalah gitu. Tapi aku salut sih, artinya adalah Pak Raymond sendiri ada kesadaran gitu ya untuk proteksi diri. Karena di tengah biasanya saat ini orang
agak lumayan nggak aware gitu ya soal asuransi. Betul. Justru Pak Raymond berniat nih gitu. Ya. Kayaknya gue butuh proteksi lebih lanjut buat keluarga gue dengan asuransi nih. Ya, ini bagus nih. Ini bagus banget sih. Ini Bagus. awal yang bagus. Tinggal nanti dikomunikasikan aja kali Pak Raymond ya. Asuransi apa, asuransi jiwa apa, berapa Ya, preminya bisa preminya. dikomunikasikan ya Mas Iya, Obrik bisa, ya. bisa. Oke, ini adalah Larasati. Saya pacaran sudah hampir 2 tahun. Selama ini setiap jalan aku yang lebih sering bayarin. Kalau aku suruh pacarku bayar ada aja alasannya. Kadang aku nggak mempermasalahkan itu, kok makin kesini makin sering ya aku yang ngeluarin duit. Yang imbasnya aku kan boncos jadinya. Baiknya aku obrolin atau langsung tinggalin. Aduh. Ini kalau kita bilang langsung tinggalin nanti pacar kamu nonton gimana nih? Larasati berarti cewek ini. Mungkin. Ya. Cewek ya, harusnya Larasati ya Harusnya. namanya. Jadi si ceweknya yang lebih banyak ngeluarin duit buat cowoknya nih. Emang cowoknya nggak malu ya? Gimana nih? Pertanyaannya cuma ini doang soalnya. Oke. Diobrolin dulu, diomongin dulu gitu, atau bye, udah lu nggak pernah bayarin gue, bye, putus. Ya kalau putus mah putus aja gitu. Masih pacaran nggak sih? Kayaknya sih diomongin dulu ya. Diomongin dulu. Saya kan dari pihak laki-laki. Oh iya. Diomongin dulu lah. Kita agak beda nih. Iya. Diomongin dulu aja, siapa tahu kan. Ya, kita kalau misalnya pikirnya positif, siapa tahu ya mungkin di balik itu cowoknya sedang menyiapkan rumah misalnya, cicilan. Oh benar. Bisa jadi. Think positifnya gitu ya. Atau misalnya dia udah lagi nabung buat nikahin Mbak Larasatinya. Oh bisa. Siapa tahu diomongin dulu. Tapi kalau disuruh bayar ada aja alasannya. Nah, Lupa itu. dompet, lupa bawa ini. Nah. Ini pakai kris, handphonenya nggak ada kris gitu kali nanti ya. nggak ada kuota. Nggak ada kuota. Banyak banget ya alasannya. Ya kalau think positifnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya itu ya diobrolin, kalau nggak mau diobrolin ya kayak ini aja, ada SP1, SP2. Bye. Bye. Tapi gue mau nanya deh, responsibility terhadap uang gitu ya ketika kita lagi pacaran itu seperti apa sih? Karena kan nggak tahu nih, kalau dulu itu kan kalau dulu ada mungkin perempuan-perempuan yang tolak ukurnya ya kalau cowok tuh ya harus bayarin gitu. Itu tandanya adalah kamu bertanggung jawab. Betul. Gitu ya. Itu tandanya adalah kamu serius gitu. Makanya kamu mau take over, ketika kita jalan ya kamu take over semua. Tapi ada cewek-cewek yang misal kayak gue gitu ya. Gue nggak suka kalau misalnya kita masih dalam pacaran ya mendingan ya kita join aja, karena kan lo punya betul. karena kan lo punya tanggung jawab sendiri, gue punya tanggung jawab sendiri. Jadi jangan sampai keberadaan gue di hidup lo membebani. Belum tentu jodoh juga, gitu nggak sih? Gitu ya. Tapi kalau menurut lo gimana sih responsibility of money ketika kita tuh masih jalin pacaran gitu, masih relationship, belum menikah? Sebenarnya memang beda-beda ya. Bisa karena beda generasi. Sekarang generasi yang ibaratnya yang sekarang anak-anak muda nih, sekarang udah ada split bill dan mungkin akan lebih nyaman ketika ya udah gue bayar sendiri. Ya, gue bayar apa yang gue makan, gue bayar apa yang gue mau. Atau gitu misalnya kan? Ngedate hari ini gue yang bayar, besok yes. Nah, kayak gue gitu. makan lo nonton gitu. Ya semua itu sebenarnya asal dikomunikasikan dengan baik ya. Jangan-jangan mungkin hanya beda prinsip. Mbak Larasatinya pandangannya ya harus dibayarin sama cowoknya, tapi cowoknya malah dia punya prinsip ya udah kita bagi-bagi aja nanti date ini. Ya sebenarnya diobrolin, tapi syaratnya adalah pertama dikomunikasikan. Kedua mungkin juga bisa ya kalau misalnya hubungan ini udah tahu arahnya atau goalsnya adalah ke pernikahan, itu lebih baik mulai diobrolin. Benar sih, setuju. Jadi gue. ada uang-uang yang mungkin ditabung bersama, ada uang untuk di spending untuk pacaran. Jadi mungkin akan mempengaruhi juga gaya kelola keuangannya ketika pacaran, dan mungkin itu yang bisa dibawa sampai pernikahan. Jadi memang tampaknya kalau misalnya bicara ideal harus ngomong masing-masing ya, karena bisa beda orang walaupun satu pasangan, tapi bisa beda cara. Tapi kalau misalnya memang dilihat ada niatan kurang bagus, selalu kabur ketika bayar, nggak mau kontribusi lebih dalam pacaran, tapi mau happy doang, tapi maunya dibayarin, ya itu udah sebenarnya red flag sih. Red flag. Karena ya itu bener sih. Kalau soal keuangan itu emang harus dibicarain dari pacaran. Kalau udah nggak mau terbuka, ya itu red flag gitu. Betul. Karena setelah lo nikah, kehidupan lo ke depan tuh semuanya urusannya cuman urusan obrolan keuangan gitu. How we are continue our life gitu ya, dengan uangnya berapa yang bisa ditabung, berapa yang bisa dibelanja, itu urusannya duit semuanya. Percayalah gitu. Kalau lo nggak bisa ngomongin duit sama cowok lo,
ganti aja cowoknya. Semangat ya Laras ya, ini memang sesuatu hal yang susah. Tapi 2 tahun bertahan dengan bayarin pacarnya. Hebat sih kamu sih ya, luar biasa sih ya. Jono, thank you ya Jono ya. Ini saya hanya tinggal bersama ibu di rumah peninggalan nenek. Oke, rumah warisan ya. Selain kami yang tinggal di situ ada keluarga lagi, keluarga adiknya ibunya. Tapi selama ini yang menanggung biaya perawatan hanya ibu dan saya. Sedangkan adik-adik yang tinggal di situ di rumah nenek itu mendesak ibu untuk jual rumah. Wah, pelik sekali. Tetapi ibu tidak mau karena ada adiknya yang tinggal juga di situ. Solusinya gimana ya? Gimana caranya ngebujuk ibu jual rumah? Oke. Ibu adik-adik yang tidak tinggal di situ suruh jual rumah. Karena ya udahlah itu kan rumah warisan gitu ya sebenarnya. Ini peliknya rumah warisan, tapi karena ada dia tinggal di situ bersama dengan adiknya, nggak mau tuh. Ibunya nggak mau jual rumah gitu. Gimana tuh? Ini kayaknya dinamika rumah waris nih rata-rata. Iya, ini cukup pelik ya. Mungkin ada sebagai guidance saja untuk memutuskan, kita harus menjawab beberapa pertanyaan sih menurut saya. Misalnya pertama, kalau misalnya kemudian harus pindah atau rumah itu harus dijual, harus pindah kemana? Udah ada belum tujuannya? Misalnya kan kalau misalnya rumahnya dijual ya otomatis harus pindah dong orangnya juga, ibunya dan juga adiknya itu harus pindah. Harus pindah kemana? Apakah kemudian itu lebih baik karena pindah rumah juga ada cost-nya. Kita jual rumah itu pertama ada sebagai penjual juga harus kena biaya PPH kan. Dan itu juga artinya kita harus keluar cost dan juga ada biaya notaris dan segala macam. Sebenarnya cukup ribet jual rumah second. Dan itu juga harus dipersiapkan, gak serta-merta langsung kayak kita jual beli gorengan gitu kan gampang, enggak. Prosesnya ribet dan proses liquidnya atau misalnya terjualnya itu juga butuh waktu yang lama. Jadi lebih baik itu dulu yang dipersiapkan. Tapi mungkin di awal-awal adalah coba diobrolin lagi. Kalau misalnya harus pindah kemana, siap gak untuk menanggung berbagai cost atau beban yang dikeluarkan ketika kita menjual rumah second. Ketika dijual itu ada urgensinya gak? Urgensinya itu apa? Apakah kemudian kehidupan setelah pindah itu akan lebih baik ketika masih tinggal di sini, atau mungkin kalau misalnya pun harus tetap tinggal di situ itu sampai kapan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa jadi guide dari keluarga ini ya, sebelum memutuskan memang harus rumah ini dijual dan pindah atau tetap dulu gitu di situ. Saya rasa memang ini pelik dan mungkin kalaupun diobrolin nggak bisa harus sekali 2 kali ketemu langsung ketemu jawabannya. Karena ada pertimbangan sih, jual rumah second itu nggak gampang sekarang. Nggak banyak orang yang mau beli rumah second saat ini karena benar. orang akan lebih memilih rumah yang baru, kecuali memang lokasinya sangat strategis dan jual murah. Nah kalau misalnya jual murah jual mahal kan harus dihitung lagi tuh untung ruginya. Apakah kemudian dengan jual rumah nih uangnya bisa memenuhi kebutuhan hidup selama misalnya pindahnya akhirnya ngontrak, ada kos ngontrak lagi dan biaya dan lain-lain lagi. Sedangkan kalau misalnya di rumah sendiri nggak harus bayar kontrakan, nggak harus bayar sewa. Nah, saya rasa itu yang harus dihitung-hitung ya, dan bener sih, harus dipertimbangin matang-matang gitu. Rumah waris tuh apa ya? Karena rumah waris, jadi pemiliknya kan para ahli waris. Jadi pemiliknya nggak cuma 1 orang. Jadi emang banyak dan biasanya opsi atau pemikiran dari masing-masing individu nih beda-beda terhadap rumah waris. Ada yang kehidupannya ekonominya jadi kayak nggak ngarepin apa-apa dari rumah waris, tapi ada yang perekonomiannya mungkin susah, berharap nih supaya dapat uang dari rumah warisan. Biasanya kan dinamikanya kayak gitu tuh Mas pasti, Robert. Tapi emang penyelesaiannya harus satu-satu sih, Mas Yono ya. Jadi memang ini harus hati-hati dan harus satu-satu gitu, nggak bisa maksa juga gitu. Dan kalau misalnya rumah waris itu percaya nggak sih lo, kalau misalnya nggak sepakat nih semua mau dijual-jual juga nggak laku-laku. Betul. Ada yang kalau misalnya nggak sepakat ya malah jadi berantem antar saudara dan itu bisa lebih panjang lagi urusannya. Dan ya saya rasa mungkin dibicarakan lebih intens ya secara kekeluargaan, mana yang terbaik gimana. Benar sih. Ya mudah-mudahan ada titik temunya ya. Jadi caranya ngebujuk ya mungkin ya itu tadi ya, kalau kata Mas Robert harus didiskusikan, diobrolin untung rugi plus minusnya gitu kan. Ya harus terima gitu per masing-masing keluarga gitu untuk ini ya. Sama lah, kita pasti punya story-story yang kayak gini ya. Semoga cepat kelar lah.
Benar. Ini terakhir ya dari Riyad. Halo Riyad, saya seorang bapak, saya punya anak 2, saya bekerja di kantor sudah 1 tahun, ini tahun kedua saya. Ada isu nih kalau perusahaan saya mau bangkrut katanya. Faktanya sudah ada beberapa orang yang memang dipensiunkan, dikurangin gajinya atau dirumahkan. Langkah apa yang sebaiknya saya lakukan? Bertahan di kantor, cari kerjaan baru, sedangkan usianya udah nggak muda. Ini juga sering banget nih kejadian kayak gini. Iya. Pertama menurut saya untuk mengamankan adalah ini bukan promosi ya, tapi bisa daftar ke BPJS. Karena BPJS itu sekarang ada fasilitas ketika dipecat atau di PHK, itu nanti ada pertanggungannya. Itu bisa ditanggung selama sampai kita menemukan tempat kerjaan baru. Ini BPJS Ketenagakerjaan berarti ya? Iurannya di luar dari yang kita dipotong. Betul. Dan itu juga harus dilihat juga kantor nge-cover itu gak. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu awal dulu lah, jadi pondasi awal. Kedua adalah mungkin ketika kita melihat usia, kita juga harus lihat jabatan kita. Kalau misalnya jabatan kita udah medium level atau high level, sebenarnya pindah pun nggak apa-apa. Karena kalau ngelihat lowongan kerja sekarang tuh pasti yang dicari pengalaman. Nah itu sebenarnya yang jadi modal bapak ini sebenarnya. Jadi jangan takut untuk cari di tempat yang lain walaupun mungkin usianya udah tidak muda. Karena sekarang yang dicari adalah selain fresh graduate adalah dicari mereka yang sudah pengalaman. Kemudian mungkin bisa mulai cari alternatif income lain dari usaha. Walaupun memang akan butuh ekstra tenaga, ekstra waktu dan mungkin ekstra modal, tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu cara ya untuk kemudian ketika sewaktu-waktu ada PHK atau benar-benar bangkrut, ada pegangan lah. Karena dari usaha ini, dari income ini kemudian bisa menjadi dana darurat, ditabung lah jadi dana darurat. Apalagi anak 2 pasti kita harus pikirin biaya sekolah, biaya makannya juga banyak, lebih banyak saya rasa lebih banyak hal yang harus dipikirin. Jadi mungkin mulai cari alternatif income, kita mulai lihat ke peluang-peluang lain, opportunity lain. Dan saya rasa mungkin itu sih yang bisa dilakuin. Boleh nggak sih kita kayak minta ke perusahaan, ini kan kayak harap-harap cemas ya. Kita lihat perusahaan kita kayak udah mau bangkrut, udah satu-satu temen kita mungkin dipensiunkan, ya udah minta aja ajuin ke HRD gitu loh, daripada makin resah gitu kan tiap hari ke kantor tapi nggak tenang. Ya udahlah gue dipensiunin juga aja gitu. Tuh lumayan good choice nggak sih? Iya, tapi dari sisi perusahaannya mau nggak kayak gitu? Karena kan ada soalnya mendingan dipensiunin apa dikurangin gajinya? Kalau kayak gitu sebenarnya lebih mending dipensiunin karena dapat pesangon. Benar. Karena dapat pesangon. Tapi kemudian yaitu kita harus ada penggantinya juga kan. Kalau misalnya dipensiunkan pesangon mungkin cuma nge-cover beberapa bulan. Kalau misalnya dia udah lama di perusahaan itu mungkin bisa dapat gede ya. Tapi biasanya kalau misalnya perusahaannya udah bangkrut belum tentu langsung dibayar loh. Iya, soal statusnya bangkrut. Iya, statusnya itu collab gitu, bangkrut. Nah itu resikonya juga gede juga. Ya itu sih mungkin mulai mencari tempat yang lain dan juga cari opportunity, mungkin bisa buka usaha dan segala macam. Dan saya rasa sekarang iklim usaha sedang didukung ya oleh pemerintah ya, mulai dari masalah pembiayaan atau pendanaan, kemudian izin. Sekarang semuanya lebih mudah dan juga ada pelatihan juga dari pemerintah yang mungkin ini bisa membuka opportunity dan membuka jalan untuk mendapatkan income lebih banyak. Dan sekarang dengan UMKM yang lebih disupport dan lebih didukung, saya rasa itu bisa menjadi salah satu potensi yang baik ya untuk mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin usianya sudah lanjut dan kondisi perusahaannya juga sudah tidak stabil untuk mencari income tambahan. Iya ya, ini sebuah hal yang dilematis dan memang ya gimana ya, kita ngeliat kayak kita kerja di situ tiap hari, kita datang tapi perusahaannya kok kayaknya teman-teman gue sekitar gue gitu udah pada dirumahin gitu ya, pasti akan ada kegalauan dan kekhawatiran tersendiri gitu. Ya which one yang harus dipilih ya, perbaiki dulu mentalnya, karena gue kayak concern lebih ke mentalnya sih. Karena gimana sih lo, temen lo sendiri gitu, misal tadinya sebangku deketan sama lo, tiba-tiba kok dia duluan dipensiunin atau kurangin gajinya gitu kan. Karena kan kalau kita dikurangin gaji pasti produktivitas kita kan kurang kan. Pasti udah turun dong, gaji gue dipotong, pasti gue udah gak jadi produktif lagi di kantor itu gitu. Ya ini mungkin bisa jadi satu masukan juga ya buat
Riyadh ya, tapi memang opsinya adalah masih banyak sih sebenarnya opsi ketika kamu sekarang belum jadi target sasaran dipensiunin atau dikurangin gajinya gitu ya, tapi mungkin bisa cari lagi, berpikir lagi dengan jernih usaha-usaha apa yang bisa dilakuin atau cari kantor lain gitu yang mungkin saja di usia kamu saat ini, di jabatan kamu saat ini banyak yang mau nerima gitu. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, sayang banget waktunya udah habis, tapi Vicky lumayan seru sekali hari ini. Terima kasih banyak Mas Robert. Kliniknya kita tutup. Sobat Cuan jangan lupa saksikan Cuap-Cuap Ramadan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di CNBC Indonesia TV. Kemudian kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak sudah dengerin kita. Maria Katarina dan juga Mas Robert pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan.